لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita ikuti kajian tentang mengenali Rasulullah SAW lebih dekat dengan membaca kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para ulama atau yang masyhur dengan kitab Maulid. Setelah kemarin kita ikuti Rasulullah SAW, nurnya masuk ke rahim Ibu Aminah. Mulai dari situlah Rasulullah SAW mulai menampakkan keanehan-keanehan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW dikandung oleh Ibu Aminah, mulai dari pembuahan pertama malam Jumat tanggal 10 Rajab terus mulai berkembang janin Rasulullah SAW yang sangat mengherankan. Di saat Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, sama sekali beliau tidak tahu kalau sedang hamil. Beliau tahu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, itu di dalam janjinya. Karena halusnya bayi yang terkandung sama sekali tidak membawa perubahan, baik rasa sakit, mual, lemah, sama sekali tidak merasakan, berat juga tidak, sehingga beliau tidak tahu kalau beliau itu hamil. Dan hamilnya beliau dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sempat pesan, Aminah, nanti kalau bayimu lahir, namakan dia dengan Muhammad. Kenapa harus nama Muhammad? Nama Muhammad ini yang betul-betul sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu ditulisnya nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arash dan di setiap pintu-pintu surga. Dan itu sama dengan ilham yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Ibu Aminah. Ketahuilah, ketika Rasulullah SAW mengandung mulai besar itu Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW mengandung, dikandung oleh Ibu Aminah, ini banyak peristiwa-peristiwa yang menggembarkan. Di antaranya hewan-hewan, baik hewan darat, hewan laut, hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang jinak, ini semua merasa bahagia, senang karena akan datang pemimpin yang sangat luar biasa. Sampai watabasyarat wuhushul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahariyah. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai usia kandungan 2 bulan, Sayyid Abdullah wafat. Sekilas kemarin sudah saya terangkan, tidak ada malaikat yang tidak menangisi kepergian Sayyid Abdullah, karena pola pikir malaikat, kalau Abdullah wafat, siapa nanti yang merawat Muhammad? Justru itu dijawab oleh Allah malaikat, karena Muhammad akan saya persiapkan sebagai pemimpin yang paling istimewa, paling mulia, paling segala-galanya, maka saya tidak ridho kalau Muhammad dibimbing oleh manusia. Karena manusia itu banyak salah.
Ternyata kebanyakan dosa-dosa kita itu juga warisan dari orang tua kita. Dosa sering membenci orang, dosa sering dendam kepada orang lain, ya. Dosa menipu orang, walaupun mungkin kadar tipuannya tidak sampai pada kesalahan yang fatal, tapi itu kan warisan-warisan dari orang tua kita. Ada yang anaknya ditipu, yang penting menang, jatuh katanya ada kodok. Itu jangan dianggap sepele, itu penanaman kebohongan. Oh, caranya ngono, yang penting menang, ya pusi beres. Akhirnya hal seperti itu tertanam pada anak-anak kita. Maka kenapa Rasulullah tidak pernah salah? Karena tidak ada yang mengajari salah. Kenapa Rasulullah tidak punya kebencian pada orang lain? Karena tidak ada yang mengajarkan kebencian. Kenapa Rasulullah tidak punya dendam? Karena tidak ada yang mengajari dendam. Kenapa Rasulullah tidak menipu orang? Karena tidak pernah diajari menipu. Kenapa Rasulullah terus? Kenapa Rasulullah? Kenapa? Dan semua selalu baik karena Rasulullah tidak pernah diajari oleh siapapun untuk berbuat jelek. Semua yang dilakukan selalu benar karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah pada usia kandungan 9 bulan. Lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di muka bumi dengan menghadap ke atas. Wa di an yadaihi alal ardi rafi'an yadahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafi ila sudadihi wa ula. Beliau menengadah ke atas menunjukkan bahwa seorang bayi ini nanti akan menjadi orang yang derajatnya sangat tinggi. Dan Rasulullah itu sudah mulai lahir sudah menjadi watak, bukan sekedar dibimbing kemudian menjadi baik. Enggak, watak Rasulullah itu memang sudah tercetak dengan keadaan baik. Dan sebetulnya semua bayi yang terlahir walaupun tidak seperti Rasulullah, tapi semua punya bawaan akhlak yang baik. Maka Rasulullah datang hanya untuk menyempurnakan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak ada lain diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Karena apa? Bayi lahir semua membawa akhlak mulia. Yang indah dan luar biasa dari kelahiran Rasulullah pertama, beliau lahir merupakan nur. Fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala lahu. Seperti apa nur ketika Rasulullah lahir? Adho abihil ufuk. Jadi jagat raya ini terpenuhi oleh sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Ibu Syafa. Ibu Syafa adalah ibunya sahabat Sulaiman. Sahabat Sulaiman satu di antara sahabat yang kalau sudah sholat malam sampai hampir subuh. Satu ketika sahabat Sulaiman tidak nampak berjamaah di masjid. Ketika itu Khalifah Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin, beliau yang mengimami sendiri berjamaah sholat. Ketika sholat subuh, sahabat Umar selesai salam wirid noleh ke belakang, dilihat ternyata Sulaiman tidak nampak. Ini sebuah kepedulian pemimpin-pemimpin pada masa Rasulullah. Bayangkan berapa ribu sahabat yang berjamaah yang ada di Madinah. Taruhlah kalau seandainya yang hidup di Madinah itu ada 700 orang atau 1000 orang, kok bisanya sahabat Umar tahu Sulaiman tidak berangkat? Saking pedulinya. Kita bisa membayangkan, taruhlah seandainya 500 saja, 500 jamaah subuh. Sahabat Umar bisa tidak melihat Sulaiman.
Rumah sahabat Umar kalau ke pasar melalui rumahnya Ibu Syafa. Ibu Syafa yang menunggui Rasulullah ketika lahir. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam seperti Siti Khadijah, sahabat Abu Bakar, termasuk Ibu Syafa. Ketika sahabat Umar pergi ke pasar, ketemu dengan Ibu Syafa, ditanya, Syafa, kenapa Sulaiman tidak ada jamaah ke masjid? Apa kata Ibu Syafa? Sulaiman tadi malam sholat sahabat Umar sampai hampir subuh, dia ketiduran, istirahat, ternyata tidak bisa bangun dan dengar azan. Sahabat Umar matur, Ibu Syafa, sampaikan pada Sulaiman, seandainya saya disuruh memilih sholat mulai habis isya sampai subuh, tapi tidak pergi berjamaah ke masjid, bagi saya lebih utama sholat jamaah ke masjid walaupun malamnya tidak sholat tahajud. Sampai segitu, mulai isya sampai subuh loh. Bukan melihat TV mulai isya sampai subuh terus tidak tahajud, tidak jamaah ke masjid. Bukan gara-gara lihat Maroko terus tidak jamaah ke masjid, itu sudah tahajud mulai habis isya, tahajud awal sampai subuh. Sahabat Umar, saya masih memilih sholat berjamaah subuh. Itu adalah sahabat Sulaiman. Ibunya nama Ibu Syafa. Ketika Ibu Syafa menunggui Rasulullah SAW, beliau berkata, pada saat itu saya keluar rumah Aminah, sinar yang memancar ke seluruh antero jagat sampai kita bisa melihat kerajaan Romawi. Masya Allah, kita bayangkan Romawi itu Eropa ya. Terus Rasulullah lahir di Makkah, Makkah ke Eropa tidak hanya jauh, itu gedung-gedung Romawi bisa terlihat dari Makkah. Satu, karena sangat terangnya sinar. Dua, ada karomah di situ. Tidak mungkin gedung setinggi apapun kalau jarak Mekah sampai Romawi bisa dilihat, kan? Nah, jadi itu Dewi Syafa bisa melihat, bisa melihat. Itu satu isyarah, satu bahwa Rasulullah SAW itu nanti sinarnya akan ke seluruh dunia. Maka dimanapun kita menginjakkan kaki, di situ ada sholawat dibunyikan, di situ ada sholat dijalankan, di situ ada adzan dikumandangkan, walaupun kadarnya sedikit. Di Amerika yang tempat paling maksiat, tetap di daerah situ ada suara Nabi Muhammad SAW dikumandangkan. Waktu lahirnya Rasulullah juga sangat istimewa, Qubailah Subhi, itu waktu yang sangat mustajab kalau dibuat berdoa. Kemudian masa, bedanya apa waktu dengan masa? Rasulullah lahir kalau bulan Masehinya April, kalau bulan Hijriahnya Rabiul Awal. Rabiul Awal itu pertama. April itu kalau bulan Masehinya jatuh pada musim semi. Jadi musim gugur terus musim semi. Ini sangat istimewa, perpaduan 2 bulan yang sangat istimewa. Karena kalau bulan Hijriah dengan Qamariyah, dengan Syamsiyah, Qamariyah dengan Syamsiyah itu kan tidak mesti sama, kadang beda. Kadang Laboh jatuh di Agustus, kadang Laboh Rabi, maksudnya Rabiul Awal jatuh di Januari, kadang Rabiul Awal jatuh di Desember, kadang jatuh di Juni. Tapi di Rasulullah lahir bulan Hijriahnya Rabi Awal, bulan Syamsiahnya April. Wah, ini sangat amat luar biasa. Waktu hujan mulai turun sedikit-sedikit, terus tanaman mulai semi. Itu sebuah isyarah bahwa nanti
yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan terus berkembang cepat, secepat perkembangan musim semi. Maka dipaskan oleh Allah di bulan Rabi, pas di bulan syamsiahnya adalah bulan April. Itu masa lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek cerita, selahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui Ibu Aminah sementara waktu, sebagaimana adat orang-orang Arab itu disusukan pada orang-orang yang menyewakan dirinya untuk menyusui anak bayi. Apa yang terjadi? Dewi Halimah As-Sa'diyah, orang yang betul-betul sudah dipilih oleh Allah. Yang mengherankan dari peristiwa itu, satu, kenapa harus disusukan ke Halimah? Toh Ibu Aminah ada air susu. Kalau ditimbang, lebih hebat mana ASI Ibu Aminah dengan ASI Ibu Halimah? Kalau orang ditanya, saya kira walaupun tidak ada riwayat yang menerangkan khusus ASI-nya, mungkin belum kita temui riwayatnya, tapi secara pikiran orang akan tetap menilai istimewa ASI-nya Ibu Aminah. Tapi beliau hanya disusukan beberapa hari, karena di awal susu dari ibu, air susu itu mengandung imunisasi lengkap. Ya, imunisasi itu sudah dibawa sejak lahir oleh ibu yang melahirkan. Nah, setelah diambil oleh Ibu Halimah, apa kira-kira yang terjadi? Pertama, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang akan menghargai semua adat yang ada asal tidak bertentangan dengan syariat. Maka dinyanyikan oleh Habib Rizik, sesuai adat yang ada disusukan Halimah. Ini adat itu penting. Di satu daerah ada adat apa, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa dibuat pijakan hukum. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa untuk menetapkan hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Satu. Dua, kenapa harus disusui Halimah? Seandainya Rasulullah tidak dibawa Halimah untuk disusui, bagaimana kebiasaan orang Arab, akan kehilangan irhas yang tidak sedikit. Ada peristiwa besar ketika Halimah datang ke Makkah menawarkan untuk merawat bayi. Semua menolak. Halimah orang fakir, untanya saja kurus. Setiap dia datang ke ibu yang melahirkan ditolak. Setiap dia datang ke ibu yang melahirkan ditolak. Pertama, akhirnya orang tahu di saat itu maka siapapun yang melahirkan bayi pasti laki-laki. Oh, ini yang luar biasa, Masya Allah. Jadi barokahnya Rasulullah, bayi-bayi yang lahir di tahun itu semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Hanya kan konangan, oh lanang. Nah kalau sekarang ya 1 detik sudah konangan semua, pakai WA lanang. Berapa grup, berapa puluh ribu langsung tahu informasi. Dan zaman dulu dari mana informasi kalau tidak ada yang datang melihat? Oh, anu lanang kok, lanang semua, laki-laki semua. Kemudian ketika Halimah Sa'diyah menawarkan air ASI kepada Ibu Aminah, langsung diterima. Ini adalah sebuah kehormatan besar yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk Halimah As-Sa'diyah. Ketika Rasulullah dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, onta yang paling kurus, begitu pulang dari Makkah membawa anak-anak asuh banyak,
Yang perjalanan untanya paling keras, paling awal adalah Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada onta kurus bisa menyusul semua onta-onta yang besar, itu karena yang dibawa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu irhas itu akan tidak ada kalau tidak disusukan Halimah. Irhas orang tahu semua bayi lanang, tidak akan ketahuan. Irhas ketika Rasulullah datang di kampung Halimah, beliau punya kambing kurus. Begitu Rasulullah datang di situ menjadi gemuk dan air susunya banyak. Daerah-daerah situ terus subur. Setiap Rasulullah dipondong, ditiman orang, dibawa ke sana, daerah sana subur, pindah ke sana, daerah sana subur. Itu irhas itu bermunculan. Dan semua itu tidak akan nampak kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya disusui Ibu Aminah di rumahnya sendiri. Irhason linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah wa mujtabah. Itu semua ada di Al-Barzanji, sebagian ada di Simtud Duror. Kalau yang akhirnya ketahuan bahwa setiap wanita yang melahirkan di saat itu adalah laki semua, itu di Simtud Duror. Jadi semua saling melengkapi. Maka kita baca semua, Simtud Duror kita baca, Tiba kita baca, Barzanji kita baca, Burdah kita baca. Itu nanti semua cerita-cerita tentang Rasulullah akan kita tahu. Dan kejadian-kejadian ketika di rumahnya Halimah As-Sa'diyah itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kisah tentang Rasulullah bisa menambahkan kita faham tentang beliau. Jangan sampai umat Islam kalah mengenali sejarah Rasulullah, sedangkan Yahudi Nasrani itu mengenal Rasulullah melebihi mengenali anak-anaknya masing-masing. Tapi Allah tidak membukakan hatinya untuk mendapat hidayah. Itulah apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita baca bisa meresap di dalam hati kita, selalu mengembangkan iman yang telah diberikan oleh Allah dengan membaca kitab, kisah-kisah tentang Rasulullah, kisah-kisah tentang para wali, agar kita semua diberi kepedulian untuk memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita laksanakan dengan kebersamaan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma ma'udha ya wasi'al karami subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka